1. Timnas Indonesia masuk pot 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ini jadwal dan grupnya. 2. Timnas Indonesia siap hadapi tantangan berat di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Kluivert S Master Plan, Indonesia's World Cup 2026 Strategi Meeting. 4. AFC cabut status tuan rumah Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5. Drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia di pot 3, siapa lawan Garuda? 1. Timnas Indonesia masuk pot 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ini jadwal dan grupnya. Ini adalah momen yang menentukan bagi sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia secara resmi ditempatkan di pot ketiga untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi inilah bagian yang kontroversial, Indonesia adalah satu-satunya tim di grup ini yang berada di luar 100 besar peringkat FIFA, sementara saingannya di pot yang sama, Oman, duduk di posisi 79 dunia. Apakah ini menjadi beban berat bagi timnas Indonesia? Atau justru menjadi motivasi yang luar biasa? Mari kita bahas lebih dalam. Pengundian yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Juli 2025, telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah otomatis di pot 1. Keduanya dijamin akan berada di grup berbeda. Di pot 2, Irak dan Uni Emirat Arab menduduki posisi strategis, sementara pot 3 terdiri atas Oman dan Indonesia. Fakta menarik, peringkat FIFA Indonesia, 118, tertinggal jauh dari Oman, yang menempati posisi 79. Apakah ini berarti Indonesia harus mempersiapkan strategi khusus untuk melawan tim dengan peringkat jauh lebih tinggi? Dan ini adalah bagian yang sering diabaikan, penentuan pot ini didasarkan pada peringkat FIFA yang diumumkan 13 Juni 2025, yang artinya setiap tim diukur berdasarkan performa mereka hingga saat itu. Babak 4 kualifikasi akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Hanya juara grup yang akan melangkah ke Piala Dunia 2026 secara otomatis, sementara 2 runner-up akan bersaing di babak 5 melalui 2 pertandingan untuk memperebutkan tiket ke playoff antar benua. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menembus grup terberat dan membuktikan bahwa peringkat FIFA bukan penentu utama keberhasilan? Atau justru ini akan menjadi tantangan terberat dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia Indonesia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan penempatan timnas Indonesia di pot 3? Apa strategi yang kalian pikir bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh? 2. Timnas Indonesia siap hadapi tantangan berat di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan tim nasional sepak bola Indonesia tiba-tiba harus menghadapi medan tempur yang jauh lebih ganas setelah kenaikan peringkat FIFA yang membanggakan. Tapi inilah kenyataannya. Kemenangan atas Cina memang mengerek posisi Garuda ke ranking 118 dunia. Namun jalan menuju Piala Dunia 2026 ternyata penuh onak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita kupas tuntas. NNFIFA baru saja merilis pemutakhiran pot kualifikasi yang mengguncang Asia. Irak, yang dulu berada di pot 2, kini melonjak ke pot 1 sebagai tim unggulan. Perubahan dramatis ini bukan sekadar angka-angka statistik. Ini mengubah total peta persaingan di Asia. Dulu kita mungkin masih punya harapan melawan tim selevel, tapi kini Indonesia harus siap menghadapi lawan-lawan yang secara teori jauh lebih tangguh. Tapi inilah yang membuat sepak bola itu menarik, ketidakpastian. Skuad Patrick Kluivert menunjukkan konsistensi yang menggembirakan. Tapi apakah itu cukup? 2 laga krusial Oktober nanti bakal menjadi ujian nyata. Bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi bagaimana mengubah momentum kebangkitan ini menjadi kekuatan taktis yang bisa menembus sistem pertahanan lawan. Contoh klasiknya adalah Vietnam yang beberapa tahun lalu sukses memanfaatkan momentum serupa untuk melangkah ke Piala Asia. Yang sering diabaikan orang adalah persiapan menyeluruh yang dibutuhkan. Fisik memang penting, strategi pelatih tak kalah krusial, tapi mentalitas juara yang justru menentukan. Bisa dibayangkan tekanan besar saat menghadapi tim dari pot 1 yang punya pengalaman internasional jauh lebih kaya. Pertanyaannya, apakah Jai Itzes dan kawan-kawan punya nyali untuk menciptakan kejutan seperti yang pernah dilakukan Thailand di era 90-an? Yang menarik, ada kontroversi tersendiri di balik kenaikan Irak ini. Banyak analis mempertanyakan apakah perubahan peringkat FIFA yang terlalu sering justru mengaburkan gambaran sebenarnya tentang kekuatan tim. Apakah ini sistem yang adil atau justru menciptakan ketidakseimbangan baru? Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sebenarnya lebih siap menghadapi tantangan dari pot 1 sekarang dibandingkan dengan 5 tahun lalu? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 3. Kluivert S Master Plan, Indonesia's World Cup 2026 Strategi Meeting.
Kluivert and the Indonesian national team coaching staff meet in the Netherlands. In a significant move towards preparing for the fourth round of the 2026 World Cup qualifiers, Indonesian national team coach Patrick Kluivert has been diligently crafting strategies well in advance. To ensure the success of the Garuda squad, Kluivert convened a meeting with his coaching staff in the Netherlands. This meeting Shallallahu Alaihi Wasallam the participation of the entire coaching team, including notable figures such as Alex Pastor and Denny Lanzaat. However, Gerald van den Burg was unable to attend as he was in Jakarta, focusing on preparations for the U23 AFF Cup. Kluivert's primary goal is to foster strong teamwork among the players, a crucial step in Indonesia's quest to qualify for the 2026 World Cup. As part of the preparations for the upcoming qualifiers scheduled from October 8 to 14, the Indonesian Football Association, PSSI, has arranged two friendly matches during the FIFA matchday against Lebanon and Kuwait, both of which will take place in Surabaya, East Java. PSSI Chairman Erick Thohir explained that Surabaya was chosen for its hot climate, which is expected to replicate or even exceed the conditions found in Qatar or Saudi Arabia. The selection of Lebanon and Kuwait as opponents was also made after careful consideration, as both teams hail from the Middle East, similar to Indonesia's upcoming competitors in the fourth round. The weather in Surabaya is hotter. Additionally, we are inviting two teams from the Middle East for test friendlies because all our opponents in round 4 are from the same region, he stated during an interview on Prime TV News, Metro TV, on Thursday, July 10, 2025. It is important to note that the fourth round of the 2026 World Cup qualifiers will take place from October 8 to 14, 2025. 6 nations will compete for 2 direct tickets to the World Cup. The teams involved include Indonesia, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Iraq, and the United Arab Emirates. These 6 countries will be divided into 2 groups, each containing 3 teams. Using a round-robin format, the top 2 teams from each group will qualify directly, while the runners-up will compete for a chance to represent Asia in the 5th round. But here is where it gets controversial. Will Indonesia be able to reset to the occasion and secure a spot in the World Cup? What do you think about the team's chances against such formidable opponents? Share your thoughts in the comments. 4. AFC cabut status tuan rumah Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaan mendasar. Apakah AFC menghapus status tuan rumah Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena Irak? Foto Instagram Afca Siancuk. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengonfirmasi bahwa Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, status tuan rumah Arab Saudi justru disebut sebagai pertanyaan yang mengejutkan publik. Pada Mei 2025, AFC mengumumkan keduanya sebagai pemenang dalam pemilihan tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi. Menurut AFC, keputusan ini didasarkan pada peringkat FIFA yang memperlihatkan posisi Qatar di peringkat 55 dunia dan Arab Saudi di 58. Namun, beberapa negara lain seperti Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Indonesia juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Alasan utama dipilihnya Arab Saudi dan Qatar adalah karena infrastruktur yang berkualitas tinggi. Qatar, selain menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, juga menyelenggarakan Piala Asia U23 2024 dan akan menjadi tuan rumah Piala Asia U17 dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, Arab Saudi telah menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Asia U23 2026. Selain itu, kedua negara memiliki sponsor yang mendukung penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Tapi, ada perspektif lain yang menyoroti faktor lain. Misalnya, beberapa menyatakan bahwa AFC mempertimbangkan keterlibatan lokal atau kebutuhan ekonomi negara peserta. Jika diperlukan, AFC mungkin mempertimbangkan penggunaan sumber daya lokal untuk memastikan keberhasilan event. Bagaimana Anda memandang keputusan AFC ini? Apakah alasan ini benar-benar tepat? Kita berharap pembaca bisa memberikan pendapat mereka di komentar. 5. Drawing ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia di pot 3, siapa lawan Garuda? Ini bisa jadi titik balik nasib timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Tapi, tahukah Anda bahwa keberuntungan dan strategi undian bakal jadi kunci utama di babak keempat kualifikasi? Berikut penjelasan lengkapnya. Timnas Indonesia secara resmi ditempatkan di pot 3 untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar mengejutkan muncul, skuad Garuda tidak akan bertemu Oman di fase ini. Keputusan ini didasarkan pada peringkat FIFA terbaru,
di mana Indonesia berada di posisi 118 dunia. Pot 3 juga diisi oleh Oman, sehingga aturan undian memastikan kedua negara tidak akan saling kalahkan di grup. Proses undian akan digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 14 WIB di kantor AFC, Kuala Lumpur. 6 tim yang lolos dari babak ketiga, termasuk Indonesia, Irak, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, akan dibagi ke dua grup. Setiap grup terdiri dari 3 tim, 1 dari pot 1, 1 dari pot 2, dan 1 dari pot 3. Tapi pernahkah Anda berpikir, apakah ini justru keuntungan atau justru jebakan bagi Indonesia? Yang menarik, aturan undian kali ini tidak melarang tim dari pot yang sama kembali bertemu. Contohnya, Indonesia bisa saja kembali segrup dengan Arab Saudi, pot 1, seperti di babak ketiga lalu. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia justru tampil tangguh melawan tim kuat itu. Tapi apakah keberuntungan ini akan berulang? Atau justru jadi beban? Kompetisi babak keempat akan digelar 8 hingga 14 Oktober 2025 di lokasi terpusat, dengan format round robin, setiap tim main 2 kali. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up harus melanjutkan perjuangan di babak kelima, 2 leg, pada November. Tapi disinilah kontroversinya. Apakah kebijakan undian yang memungkinkan pertemuan ulang justru merugikan tim kecil? Atau justru memberi kesempatan untuk membuktikan diri? Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis komentar di bawah. Apakah Anda setuju dengan sistem ini atau tidak?